belajar di tema 1, subtema 4 pembelajaran yang pertama. Subtema 4 ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita langsung saja ya ke materinya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Nah, ini ada gambar adik-adik. Ini gambar bermacam-macam tumbuhan, dari singkong, lalu ada pisang, dan lain sebagainya. Nah, kita baca dulu bacaannya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Jadi perkembangbiakan alami ini contohnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam bijinya atau tumbuh tunasnya. Bisa juga dengan umbi dan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka. Nah, ini di sini juga ada pisang, itu dengan tunas nantinya ya. Di sini ada pohon pepaya, ada rambutan, ada mangga, ada pohon jambu. Itu semuanya perkembangbiakannya dengan cara kita menanam bijinya. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, di sini ada tanaman yang berkembang biak dengan cara tumbuh tunas. Nah, biasanya tunas itu berada di sekitar tumbuhan mereka yang sudah besar atau tumbuhan induknya. Contohnya pisang. Pisang itu biasanya di sekitarnya itu akan tumbuh lagi adik-adik. Pisang-pisang tunas-tunas kecil begitu yang nantinya akan tumbuh menjadi pohon pisang yang besar. Lalu ada juga lidah buaya, ada juga bambu. Lalu ada tanaman cocor bebek. Nah, ini juga tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Tebu juga termasuk contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, pencangkokan itu apa toh Kak Citra? Yuk kita baca. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan itu bisa dicangkok adik-adik. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil atau berbiji dua dan tumbuhan biji terbuka. Contohnya adalah seperti ini adik-adik untuk mencangkok. Nah, ini adalah cara mencangkok tanaman. Contoh misalnya kita bisa mencangkok pada tanaman mangga. Nah, antara mangga mana lagi dengan
mangga arum manis misalnya, itu bisa dicangkok. Nanti hasil buahnya adalah persilangan dari dua cangkok pohon tersebut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut dengan kerajinan mozaik. Nah, ini adalah contoh karya seni yang menggunakan daun. Jadi kalian menghias gambar yang sudah jadi dengan tempelan-tempelan daun kering, itu disebut dengan kerajinan mozaik. Bagaimana cara membuat kerajinan mozaik ini? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, ambillah beberapa helai daun yang sudah kering, yang jatuh ya adik-adik ya. Robek daun kering menggunakan tangan atau menggunakan gunting. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Nah, di sini contohnya adalah gambar bunga. Kalian bisa membuat gambar yang lain. Seperti gambar Kak Citra yang tadi juga bisa adik-adik. Kalian tinggal tempelkan potongan daun yang sudah kalian potong kecil-kecil. Nah, itu cara membuat kerajinan mozaik dari daun yang sudah kering. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman itu berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik juga. Jadi selain kita memakai daun, kita juga bisa memakai biji-bijian. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Nah, ini dari biji-bijian adik-adik. Kalau yang tadi dari daun ya, kerajinan mozaik dari daun dan biji-bijian. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing ya, Dik. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini adalah bagian-bagian biji atau bakal buah ya. Jadi kalian harus tahu bahwa tumbuhan ada yang berkembang biak dengan biji, ada juga yang berkembang biak dengan tunas dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangbiakan dengan biji ini otomatis yang kita tanam adalah bijinya adik-adik. Nah, biji itu terdiri dari bermacam-macam bagian. Yang pertama adalah embrio atau calon tumbuhan baru. Ini yang ada di dalam biji. Lalu ada kotiledon ya. Kotiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, juga ada di dalam biji tersebut. Lalu diselimuti oleh selimut biji yang gunanya untuk melindungi biji yang ada di dalam. Nah, ini adalah bagian-bagian biji. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, di sini adalah gambar daur tanaman semangka, daur hidup tanaman semangka. Nah, kita mau urutkan terlebih dahulu adik-adik. Dari A, B, C, D, E, kira-kira mana duluan nih dari daur hidup tanaman semangka ini? Ya, yang pertama adalah biji. Biji itu kita tanam. Lalu setelah itu dari gambar D, maka biji itu akan menjadi kecambah. Berarti urutan yang kedua adalah gambar yang B. Lalu kecambah itu atau dari biji semangka yang tumbuh kecil ada daunnya itu akan terus bertumbuh. Berarti yang E ya. Lalu tanaman atau tumbuhan semangka ini akan terus berkembang dan mengeluarkan bunga dulu ya. Sebelum buah itu biasanya tanaman ini akan berbunga dulu. Maka gambarnya adalah yang C. Nah, setelah berbunga maka tumbuhan itu akan berbuah.
yaitu gambar yang A. Ini adalah daur hidup tanaman semangka. Ya, kita ingat lagi awalnya dari biji tumbuh menjadi kecambah, kecambah terus tumbuh lalu berbunga dan berbuah. Nah, sekarang tahapan pertumbuhan pada tanaman semangka ini yang pertama adalah biji. Biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya akan menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan sehingga akan susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah. Nah, biasanya biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu berkisar 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya bahkan sampai keluar tunas pertamanya. Jadi untuk biji semangka ini tidak bisa langsung ditanam di dalam tanah adik-adik, harus direndam dulu pada air hangat. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Namun cara ini dirasa tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Benih ini kemudian ditanam di polybag atau di plastik polybag ya adik-adik ya, atau bisa menanamkannya langsung di lahan pertanian dengan cara melubangi tanah kira-kira kedalamannya 5 cm dan lalu tabur benih tersebut. Ini pada waktu menjadi biji. Nah, tahap yang kedua adalah ketika sudah menjadi tunas kecil atau kecambah. Setelah benih ditanam, maka proses selanjutnya adalah benih akan tumbuh menjadi tunas kecil dan mulai terlihat di permukaan tanah. Pada fase ini, bagi para petani perlu menyiapkan kayu sebagai media merambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh. Tahap yang ketiga adalah bunga semangka. Kita berada di tahap yang ini adik-adik karena tadi tunas kecil akan terus tumbuh ya. Lalu akan keluar bunganya, itu bunga semangka. Fase selanjutnya adalah ketika semangka sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagian bunganya. Bunga semangka unik karena memiliki 2 kelamin dalam satu bunganya, yaitu ada jantan dan betina sekaligus, atau biasanya juga disebut dengan bunga banci ya. Bunga semangka cukup besar dengan warnanya kuning mencolok. Kemudian bunga semangka lambat laun akan menjadi buah semangka. Lalu tahap yang terakhir adalah berbuah ya, menjadi buah semangkanya. Awalnya buah semangka itu hanya sebesar bola bekel. Namun ketika sudah mulai pertumbuhan semangkanya bisa mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani seperti memperhatikan tanah apakah lembab atau tidak, karena jika terlalu banyak air bisa membuat semangka rusak atau busuk. Petani juga memperhatikan tingkat keasaman tanah. Untuk bisa menetralkan pH, bisa menggunakan teknik pengapuran. Pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur adik-adik yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian bila perlu para petani juga bisa menambahkan pupuk. Pupuk yang digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik dari limbah tumbuhan atau kotoran hewan karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri.
diri. Jadi untuk tumbuhan bertumbuh itu juga banyak faktor adik-adik. Kita harus rajin menyirami, rajin memberi pupuk, memperhatikan keadaan tanahnya. Nah, itu juga harus dijaga. Itu tadi adalah daur hidup tanaman semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tadi kalau semangka adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, sekarang kita akan belajar tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Nah, di sini Kak Citra punya beberapa contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas, yaitu pisang, tebu, bambu, dan cocor bebek. Nah, pisang, tebu, bambu biasanya tunasnya akan tumbuh di sekitar tanaman induknya. Ya, biasanya kalau kalian melihat tumbuhan atau pohon pisang, biasanya di sekitar tumbuhan yang besar itu ada pohon pisang yang kecil-kecil. Nah, itulah yang disebut dengan tunas. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek itu tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Jadi inilah contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas.